Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu dilema pendidikan anak bagi ibu-ibu yang bekerja. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak perempuan. Yang satu saat ini kelas 2 SD, yang satu baru masuk TK. Oke, mari kita bahas ya. Jadi kalau ibu yang bekerja itu memang agak sedikit agak sedikit galau. Apakah anaknya itu harus TK dulu atau les calistung dulu, gitu? Karena yang kita tahu kan kayak anak itu harus bahagia, harus kayak bermain-main, harus ini itu bla bla bla. Oke, ini aku mau ngasih tahu kasus aku aja ya. Tapi semoga yang lain ada yang mengalami dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, dimulai dari anak aku yang pertama. Jadi anak aku yang pertama itu di usianya pada saat itu 2 tahun, dia udah ribut minta sekolah. Dia udah minta main ke sekolahan terus, hampir setiap dia kan kebetulan sama ibu aku saat itu. Karena ibu aku lagi off dulu untuk jualan warung nasinya. Makanya anak aku sama ibu aku. Akhirnya dia sama ibu aku dari umur 1,5 tahun kayaknya sampai 2 tahunan lebih. Nah, di usia 2 tahun itu dia ribut minta sekolah sampai akhirnya ibu aku setiap hari datang ke sekolahan buat nemenin dia main-main di sebuah TK gitulah. Aku sempet kasihan pengen masukin sekolah, tapi pas sharing sama suamiku sama keluarga, mereka bilang gak perlu, nanti dulu, karena khawatirnya si anak ini bosen duluan. Jadi di masa dia pengen sekolah, ternyata dia malas sekolah karena bosen gitu. Nah, pas aku pikir sama suamiku, iya benar juga ya gitu. Khawatirnya kan namanya anak-anak ya, kadang ada kalanya dia pengen sekolah, dia mau dipaksa suruh bangun pagi, suruh mengikuti aturan yang ada, dipaksa dia pengen sekolah, dia jadi yang kita khawatirin juga kayak pengennya doang gitu, ternyata nggak mau melaksanakan. Akhirnya kalau aku sama suami kan bukan gimana ya, kita bukan ngelihat kata orang katanya dan katanya gitu. Akhirnya pada saat itu juga kita memutuskan untuk membandingkan dan kita pikirkan dulu anak ini mau kita arahkan kemana pendidikannya. Apakah kita mau gali potensi yang lain dulu atau kita mau mengarahkan ke calistungnya dulu, begitu. Ketika anak aku usia 3,5 tahun, nah disinilah kita makin kencang dong, kita makin suka kayak gimana ya gitu, bagusnya nanti dia mau sekolah di mana ya gitu. Karena jujur di Cikande itu menurut aku nggak ada sekolahan yang kayak menonjol banget gitu untuk kayak jenjang PAUD, TK dan sejenisnya. Menurut aku semuanya biasa-biasa aja. Cuma pas aku lagi kebetulan gini ya, kadang tuh aku suka ada kayak tetangga atau siapapun kayak suka sharing, ini gimana sih gitu. Kadang tuh kayak ada keluarga juga kan kayak sharing gitu, kayak kamu tahu nggak sih gitu, anak SD kelas 1 itu pelajarannya udah seperti ini gitu. Nah, terus suami aku lihat gitu buku-buku anak kelas 1 SD itu seperti apa. Nah, akhirnya dari situ kita diskusikanlah anak kita ini harusnya diarahkan ke calistung gitu. Karena kebetulan aku kan seorang ibu yang bekerja. Satu kali lagi aku kasih tahu, dilemanya ibu-ibu bekerja itu pulang kerja capek, males ngajarin anak. Tuh, karena apa? Karena ya itu, mentalnya itu sudah apalagi kalau yang mentalnya agak sedikit terganggu di tempat kerja ya, seperti di VT aku sebelumnya, karena di perusahaan sebelumnya itu aku agak sedikit terganggu mentalnya, maka dari itu aku kayak pulang kerja ya yang aku pikirkan itu bukan keluarga lagi, nangis gitu.
akhirnya aku berpikir sama suami, aku diskusi sama suamiku prefer lebih ke mengarahkan anak ini calistung aja dulu gitu. Jadi akhirnya kita cari sekolahan yang memang menonjolkan calistungnya, ya, memang menonjolkan calistungnya. Sambil aku sebelum anak itu sekolah, aku coba buat ajarkan dulu kayak huruf, kayak tulisan, kayak angka, kayak gitu-gitu. Aku coba kenalkan dulu. Tapi apa yang terjadi? Anakku bilang, Bunda itu bukan ibu guru aku, jadi aku nggak mau belajar sama Bunda. Bu guru aku itu ada di sekolah, bukan di rumah. Aduh, hati bener-bener nyesek banget dibilang bukan ibu guru, padahal sekolah madrasah pertama anaknya adalah seorang ibunya kan. Dan pendidikan anak adalah tanggung jawab ibunya. Tiba waktunya anak aku waktunya sekolah di usia 4 tahun setengah. Aku daftarkan dia ke sekolah, aku bilang jujur sama ibu gurunya bahwa anak ini memang dari awal belum sama sekali mengenal huruf, angka, ataupun belajar menulis, itu sama sekali belum. Akhirnya ibu gurunya memaklumi akan hal itu. Nggak apa-apa, kita coba di sini dibimbing, kita coba barangkali anaknya mau gitu. Aku bertanya berkali-kali, kakak kamu siap nggak sekolah? Siap Bunda. Kamu siap nggak untuk bangun jam sekian gitu? Kebetulan sekolahnya itu cuma 1 jam, seminggu cuma 3 kali. Dia bilang dia sudah siap sekolah. Banyak banget pro dan kontra di kalangan masyarakat ketika aku memilih anak aku buat calistung dulu, belajar calistung dulu di usia sebelum dia SD. Katanya nanti nggak bisa masuk SD karena nggak punya NISN, nanti nggak bisa masuk SD karena tidak terdata sekolahnya itu, karena itu adalah tempat kursus, bukan TK, bukan ini, bukan itu. Karena aku dan suami, ya alhamdulillah kami dibekali ilmu sama orang tua kami dibekali ilmu, jadi kami nggak peduli. Kenapa kami bisa nggak peduli? Karena yang saya lihat fenomena zaman sekarang, kurikulum zaman sekarang tidak boleh menekankan anak pada calistung untuk anak di usia sebelum masuk SD, tapi pelajaran SD kelas 1 saja udah sangat sulit sekali menurut saya bagi anak-anak yang belum bisa baca dan tulis. Terus pelajarannya itu udah lebih ke nalar kali ya, mungkin begitu. Jadi akhirnya kami tetap lanjutkan di sekolah tersebut, even ada pro dan kontra di keluarga kami karena masyarakat banyak yang tidak mendukung. Tapi ketika anak aku udah masuk dan udah ada kelihatan progres, ternyata 3 bulan kemudian anak saya sudah bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya, sudah ada hasil. Mereka yang tadinya mencibir, yang tadinya komentar negatif, berbondong-bondong mau masuk situ. Ketawain dulu gak sih? Nah setelah itu kita ambil yang 2 tahun di situ sampai lulus, sampai selesai. Kemudian anak kami masukkan ke sekolah swasta, ke madrasah ibtidaiyah swasta, karena memang saya dan suami itu memilih sekolah tersebut. Kami bukan melihat gedungnya, kami tidak melihat bayarannya, kami lihat dari kurikulumnya. Karena ada salah satu anak yang disekolahkan di sekolah itu, dan kebetulan suamiku juga pemerhati pendidikan ya, jadi dia tuh selalu compare. Jadi bagaimana di SD negeri, bagaimana di MI, dan bagaimana di IT. Jadi pada akhirnya suamiku memilih MI swasta tersebut sebagai sekolah SD pilihan anak aku. Kebetulan anak akunya juga suka gitu dan mau di situ.
gitu. Setelah anak kami masuk SD, ternyata nih ya, ternyata banyak banget keluhannya teman-teman, dari teman-teman semua yang tadinya anaknya memang mereka lebih prefer ke sekolah A, sekolah B waktu pas belum SD ya, maksud aku kayak waktu pas TK lah ya, jenjang TK mereka tadinya kan kontra gitu ya, ngapain di sekolahan itu, di ini itu ini. Ternyata mohon maaf ya, SD itu kan pelajarannya sekarang SD kelas 1 itu bacaan-bacaannya itu sudah nggak seperti kayak kita dulu. Jadi SD kelas 1 pun sudah kayak Pancasila, terus bagaimana eh, padi dan kapas tuh artinya apa segala macem. Nah, eh, hasilnya anak kita alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya. Karena tadi sudah dibekali kemampuan calistung. Sebetulnya kalau emang kalian adalah ibu-ibu yang di rumah, yang kayak punya banyak waktu buat ngajarin anaknya gitu, itu nggak masalah. Kalian ke sekolah yang bebas-bebas aja tidak mengedepankan calistung, itu nggak masalah. Tapi saran aku, kalau misalkan kalian adalah ibu yang bekerja, saran aku cari sekolah TK, maksud aku yang sebelum SD lah, terserah kalian mau TK, mau playgroup, mau apapun itu, cari sekolahan yang menekankan calistung. Karena saat ini kan aku juga ngajar les di sini sama suami, kita buka les bareng di rumah. Banyak banget fenomena anak kelas 4 SD tidak bisa membaca, menulis, apalagi berhitung. Pertanyaan aku, bagaimana anak ibu bisa mengerjakan soal-soal ujian di sekolahnya, sementara membaca, menulis saja tidak bisa? Ternyata jawabannya adalah anaknya itu dibacain temennya, jawabannya dikasih tahu ibu gurunya. Jujur, ini tidak bisa dinormalisasi ya. Karena sewajarnya anak kelas SD itu harusnya sudah mandiri. Ya. Sekian Viti dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.